Mas, saya bukan Ahmad. Nah, lu siapa? Gue Narji, ponakannya. Kenapa, Ji? Mas, mohon maaf nih. Saya mau ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Mas Ahmad baru kemarin dimakamin. Innalillahi astagfirullah. Jangan bohong lu. Ini bocahnya dari rumah saya ini baru pulang. Baru jalan. Nah, wajahnya tuh gimana rautnya? Pucet dan di bibir ini nggak ada warna. Kalau kita kan perokok pasti hitam nih. Ini pucet. Kelengan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Gue mau ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang udah tetap setia menonton Dering Malam dari awal sampai saat ini. Semoga teman-teman yang selalu menonton channel Dering Malam, mendukung channel Dering Malam, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, baik dunia maupun akhirat. Oke, nggak usah berlama-lama. Kali ini gue udah kedatangan narasumber yang pastinya akan menceritakan pengalaman horornya yang bakal seru banget. Oke, kita langsung sapa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Kidewo Sejati dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Panggilnya Kidewo aja nih ya. Ya, silakan Kidewo, boleh. Oke. Tadi kita sempat ngobrol nih Kidewo ya Iya. di bawah terkait pengalaman Kidewo. Apa ya bahasanya itu? Ada pengalaman horor. Pengalaman horor lah dengan salah satu teman ya. Iya, Nah, itu gimana? rekan ataupun sahabat karib sendiri. Ini beberapa hari yang lalu sih, belum lama. Ya, teman sempat main ke rumah selama 5 hari. Dia tinggal di rumah saya, dan ya bagi saya kedatangan beliau ini ke rumah saya yang baru ini sedikit ada kejanggalan ataupun ada keanehan tersendiri. Oke. Intinya dia aneh lah, dan bagi saya bukan dia ya, karena kan saya dengan dia nih Dekat banget ya. Wah, dekatnya udah hampir kayak saudara lah. Oke. Ini ada keanehan bagi saya sih, berbeda dengan yang biasa-biasanya. Oke, mungkin ditahan dulu nih Kidewo nih. Oke, siap. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana kelanjutan dan lengkapnya cerita Kidewo, teman-teman tetap pantengin channel Dering Malam video ini sampai habis. Jangan sampai di skip. Buat teman-teman semua yang pengen cerita juga seperti Kidewo di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita di channel Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita nanti. Semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Kejadian ini sih belum lama saya alami. Berapa minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 14 Mei. 14 Mei ini karena saya ada urusan, saya pulang ke kampung, 2024 ini ya berarti? 2024 ini baru kemarin. Saya pulang ke kampung, ke Tegal karena ada urusan di kampung. Ya, kita jalan ini dari jam 10 malam kita arah pulang ke kampung. Sampai di kampung jam 8-an lah, jam 8 pagi. Sempat saya istirahat dulu, ngobrol dengan orang rumah di kampung. Sekalian menyelesaikan kan ada urusan sedikit. Di tanggal 15-nya sekitar pukul 14 lah atau jam 2 siang. Itu saya kok kepengen ngopi di luar. Akhirnya saya berangkat ngopi berdua dengan teman yang saya bawa dari Jakarta, Mas Puton. Kita ngopi di warung. Saya teringat
kalau saya di kampung ini punya rekan, sahabat, sohib lah kalau di kampung bilang. Besti lah. Besti lah, ya. besti. Saya telepon dia, saya WA dia, bro, sini dong ngopi, saya di warung nih. Itu belum sempet kebalas sama dia nih. Tumben nih kok nggak dibalas-balas nih bocah. Biasanya kalau saya WA dia langsung balas. Tapi sebelumnya dia pernah nanya di tanggal 14-nya dia sempat nanya ke saya. Karena dia lihat status saya kan, OTW pulang. Dia sempat WA ke saya. Bro pulang bro. Iya, saya lagi arah pulang kampung nih. Ya udah nanti ketemu. Gue pengen ngobrol. Nah ngobrolnya dia nih. Saya tanya nih ngobrol apa ini? Gue mau buka usaha nih, mau buka mie ayam. Ya udah nanti di kampung kita ketemuan. Akhirnya ketemuan itu di tanggal 15. Sekitar jam 2-an lah, jam 2 siang. Kita ketemu, datang dia, sempat balas. Oke, sama rapat ke warung. Ketemu akhirnya, ya seperti biasa lah namanya sohib lama kan belum. Hampir 1 tahun saya nggak ketemu dia lagi kan. Ngobrol, ngerokok, ngopi. Dan sempat dia minta, tumben ini. Ini bocah biasanya itu nggak pernah minta rokok ke saya. Ini tumben minta. Minta. Bro, selalu ada lah rokoknya gitu ya. Dia selalu bukan selalu ada. Biasanya dia yang bawain rokok buat saya. Oh. Setiap saya pulang kampung itu pasti ada. Dia bawain rokok. Ini tumben. Bro, beli rokok gue dong. Lah tumben lu minta rokok sama gua. Ya lagi kepengen aja lah. Ya udah beli Gi. Dan rokoknya yang dibeli dia rokok saya. Lah kok lu belinya rokok gua sih, gimana sih? Katanya lu nggak ada rokok. Gua kepengen ngerokok kayak punya lu dah. Dah kita ngobrol. Dia pamitan ke saya. Bro, gua ntar pamit ya. Kayaknya gua mau pergi jauh nih. Gak tahu pulangnya kapan. Itu saya kaget nih lah. Katanya kamu mau usaha. Tapi kok sekarang kamu bilang mau pergi jauh. Ini mau kemana? Mau ke Lampung, mau ke Sumatera nih. Dadah, yang penting gue pergi jauh. Dan dari obrolan saya ini ketemu dia, gelagatnya itu lain. Gak kayak biasanya. Gak familiar lah gitu. Enggak. Biasanya dia kalau ketemu beliau itu bercandanya luar biasa. Wah nakalnya, jahilnya naudzubillah. Kok ini tumben anteng ini bocahnya. Tenang, ngobrol dia. Sampai saya tanya lagi, nih yang bener enggak kamu pergi jauh kemana? Ya nggak tahu bro, yang penting saya mau pergi jauh dah. Lagian di kampung juga mau ngapain? Kok udah nggak ada keluarga, udah nggak punya kakak, kok tinggal sendirian. Sebatang karang. Ada sih ponakannya ada ponakan cuma kan jauh dari rumahnya dia. Nah, terus anakmu gimana nanti kalau lu pergi? Nah itu makanya dari kemarin gue pengen telepon lu. Ini bicarain anak gua nih. Ya udah terus gimana nih maunya? Dia ngobrol tapi dengan muka sedih. Bro nanti kalau gue pergi jauh, gue nitip anak ya. Lah, ini kan bocah masih sekolah bro. Saya kalau panggilan dia kan Bet buat saya. Bet, anakmu kan masih sekolah nih, masih butuh sosok bapak. Walaupun ibunya udah nggak tahu kemana. Ini bocah kan butuh sosok bapak buat dampingin dia. Kasih sayang. Udah biarin nggak apa-apa bro. Dia udah saya titipin ini kok di yayasan. Iya saya tahu anakmu dititipin di yayasan. Nah, terus ini kamu mau pergi pamitan belum ke anak? Belum. Tadi malaman anterin dia ke sana. Nah, ini malam jam 9 malam saya anterin ke tempat yayasan yang anaknya ini dititipkan di sana. Saya ke sana bertiga nih sama teman saya yang dari Jakarta, saya anterin nih. Ini kan posisinya dia di kampung, yayasan ada di Tegal Kota. Kita ke sana, kita temuin anaknya. Ya dia pamitan ke anaknya. Anaknya cewek cowok? Cowok kelas 2 SMP. Sempat pamitannya pun di samping saya persis.
Dek, Bapak pamit ya, Bapak mau pergi jauh nih. Nanti kalau ada apa-apa, telepon Om Dewo ya. Nanti Bapak kasih nomor HP-nya Om Dewo. Ini anaknya nanya, Emang Bapak mau kemana? Nanti saya sendirian di sini. Nggak apa-apa, ada Om Dewo. Pokoknya nanti urusan kamu di sini, kamu perlu apa? Telepon Om Dewo, ya. Ini bocah sempat nangis kan meluk bapaknya. Di situ pun tetap saya bilangin, udahlah jangan jauh-jauh lah, kesian tuh bocah sampai nangis begitu dipamitin bapaknya. Udah bro, gue udah tekad, gue harus pergi jauh. Nah yuk pulang yuk. Nah kita pulang nih dari yayasan itu, kita pulang. Sempet dia minta makan ke saya. Minta makan. Tadi habis minta rokok, ini minta makan. Ini minta makan malam sekitar jam 10:30. Bro, gue pengen makan sate. Udah tumben-tumben, enggak doyan sate kambing. Enggak, gue kepengin. Lu udah banyak ngomong dah, makan. Saya ajak makan di warung sate. Udah makan. Itu pun yang dia makan, saya pesen 20 ya, 20, dia makan cuma 3 biji. Lu minta makan tapi lu makan cuma 3 tusuk gimana sih? Udah kenyang bro, pulang aja yuk. Pulang. Nyampe di rumah saya, masih ngopi dengan saya. Masih ngopi dengan saya, itu sempat saya pamitan juga ke dia. Bro, gue pamit ya, besok ke jalan. Gue berangkat ke Jakarta. Ya lu hati-hati lu kalau di Jakarta. Jangan lupa kabar-kabarin. Ya, saya pamitan di tanggal 16. Tanggal 16 sekitar ya kan malam jam 12 dia masih ngopi tempat saya. Jam 1-an lah saya pamitan, berarti udah masuk di tanggal 16. Pamitan, saya ngomong ke dia, bro saya berangkat Jakarta nanti besok. Dia ngomong lagi, itu masih ngomong lagi ke saya mas. Jangan lupa bro, gua titip anak. Pokoknya gua titip anak nih, bener-bener anak. Iya, lu nggak percaya banget sih mas ya sih. Kayak orang lain aja, saya gituin. Sempet dia meluk saya. Ini pun tumben-tumben banget mas. Dari dulu lebaran sampai kita sungguh nggak pernah yang namanya peluk-pelukan sama dia. Tumben-tumben banget, dorong-dorongan. Iya, ini kok tumben ini bocah. Udah selesai, dia sempat ngomong dengan saya. Bro, berapa hari lagi gua nyusul dah tempat lu. Nah nyusulnya dia ini, saya belum sempat ngomong ke dia. Kalau saya sudah pindah rumah. Nah dia taunya kan rumah saya yang lama. Kalau rumah saya yang lama dia hafal. Karena sering dulu ke Jakarta kan. Dulu sering ke Jakarta. Nah ini yang rumah yang baru ini kan saya belum kasih tahu alamat yang tepatnya. Udah saya berangkat di tanggal 16 sekitar jam 9 pagi saya berangkat Jakarta. Masih sempat saya telepon dia. Bro gue pamit ya berangkat Jakarta. Ya hati-hati. Nah di jalan pun dia sempat WA saya. Bro jangan lupa gue titip anak. Masih aja lagi ya. Ya masih sempat ngomong seperti itu. Tuh omongan nitip anak tuh beberapa kali dia ngomong. Dan saya berhenti di rest area, sempat saya bales, saya makan dulu rest area, terus saya bablas langsung Jakarta. Nyampe Jakarta sekitar jam 9 malam, saking capeknya saya istirahat udah, tidur, udah nggak mikirin ininya lah, udah aku tidur. Paginya sekitar jam 12 siang. Ini bocah datang ke rumah, Mas. Bener-bener nyampe ke rumah, padahal saya baru nyampe. 12 siang udah ada di rumah. 12 siang. Loh, kok lu kemari ada apaan? Lu gue berangkat lu nyusul nih. Iya. Jawabannya simpel, Mas. Gak pernah dijawab apa secara detail, dia gak pernah. Iya, bro. Ya udah masuk, ngapain di depan pintu? Dilihat dari saya pertama kali ngeliat dia begitu sampai di tempat saya di Jakarta ini muka berbeda dengan yang saya temuin beberapa hari yang lalu di kampung. Kok mukanya pucat ya? Sempat saya tanya, lu sakit? Enggak, sehat. Udah makan?
gampang lah. Bener tuh, masak itu di belakang, mau makan aja. Jangan di sini nih, ini ruang tamu, itu di kamar belakang masih ada yang kosong, tidurnya di belakang sana. Enggak, di sini aja. Dia duduk di ruang tamu, Mas. Duduk di ruang tamu dari awal dia datang sampai 5 hari dia di rumah saya, tetap di tempat itu. 5 hari? 5 hari. 5 hari di rumah saya. Nggak mau pindah. Geser cuman berdiri ke kamar mandi, balik lagi di tempat itu lagi. Saya tawarin mandi sono, enggak ah. Itu pun sempat saya tinggal karena saya ada keperluan lain kan, nggak selalu di rumah. Sempat saya pamitin, bro saya tinggal dulu ya, nanti maleman lah jam 1 atau jam 3-an gue pulang. Di rumah ada siapa itu, Ki? Ada anak sama ibu. Oh, oke. Ada anak sama ibu. Karena anak dengan orang tua saya juga kenal dia kan, paham banget. Udah saya tinggal ke daerah Cipete itu. Saya pulang-pulang jam 1:30-an itu. Masih di situ. Gak gerak sama sekali nih bocah. Ini bocah kok gak gerak sama sekali. HP atau apa gitu? Enggak. Gini duduk aja gitu. Cuma duduk diem begini aja. Bocah kenapa ya? Dari tadi di sini mulu suruh makan. Udah, jawab udah, mau ngerokok? Nggak mau ngerokok. Udah duduk lagi diem aja. Tapi mukanya pucat, Mas. Muka pucat, saya nggak kepikiran aneh-aneh ya. Iya. Karena bagi saya dia ini udah benar-benar sohib kental saya kan. Pikiran saya nggak, pikiran jelek ataupun pikiran apa, nggak kepikiran saya. Yang jelas dia datang ke situ pun alhamdulillah nih bocah bener-bener bilang datang kok datang beneran. Iya. Nah, berapa hari di situ yang bikin aneh di hari kelima. Di hari kelima gelagatnya aneh nih bocah. Ditanya diem, ditegur pun nggak ada respon sama sekali. Nggak nyaut sama sekali. Nunduk aja. Sampai saya deketin, kok badannya bau ya? Sempat saya suruh mandi. Badanmu bau, nggak enak. Tamu saya banyak nanti. Mau ada tamu nih. Enggak, udah mandi. Udah dijawab cuman itu tok. Cuman baunya ini bukan bau kayak bangkai ataupun apa ya, enggak. Ini baunya ini kayak bau mayat baru mau dimakamkan gimana sih? Ada bau kapur barus. Iya. Ada bau minyak nyong-nyongnya. Lu pakai minyak inian. Cuman begini tok geleng-geleng. Lu jangan aneh-aneh lah. Iya. Udah nggak usah aneh-aneh. Dan saya duduk samping dia megang paha saya. Bro, ya kenapa? Gue mau pulang. Tapi gue mau ngomong lagi ya. Ngomong apa? Tolong gue titip anak gue. Nih, gue bingung nih sama kamu nih. Ini udah berapa kali nih kamu ngomong nih ke saya nih. Nitip anak. Nih, kamu jujur ke saya. Kamu mau kemana? Kamu ada ongkos enggak? Ada. Jawaban cuman ada, cuman kepala ini nggak mau ngeliatin muka saya. Dia nunduk kayak begini. Berarti selama 5 hari itu nggak pernah tatap-tatapan? Nggak pernah tatap-tatapan. Nggak pernah. Karena ada keheranan yang keanehan lah bagi saya satu. Keanehan yang benar-benar aneh buat saya. Ini bocah kan benci dengan bau-bau wangi. Seperti kayak dupa, hio, ataupun kemenyan. Saya kan biasa di rumah bakar dupa buat wangian kan. Iya. Ini kalau setiap saya bakar dupa ini, dia bergeser tempat, mendekati ini si dupa. Biasanya nggak suka. Dan asapnya ini selalu dibeginikan. Aneh-aneh lo kayak dukun. Dan baru dia balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, di hari kelima ini sebelum dia pamitan ke saya, itu yang saya cium bau wangi, bau mayat, kayak mayat gimana sih ya? Ya. Mungkin bagi yang pernah ikut ini mayatnya mungkin tahu lah baunya seperti apa. Dan dia pamitan lagi dan ngomong titip anak. Begitu sekitar jam 11 malam
Jam 11 malam, permintaan dia bagi saya aneh. Bro, boleh nggak gue minta permintaan? Permintaan apa? Gue pengen makan kembang. Lah, dukun kamu nih lama-lama lu lagi belajar ilmu ya? Tak gituin. Aneh banget. Udah nggak usah banyak ngomong deh. Dia nunduk begini, nggak usah banyak ngomong. Gue minta kembang. Minta kembang, aneh lagi. Saya suruh nih si Mas Buton, Mas, bantuin saya dong. Bantuin apa Ki? Ke pasar mau nggak? Ngapain? Beliin kembang. Buat siapa? No, si Ahmad minta kembang, aneh-aneh aja mau semedi kali. Semedi ledekin teman saya. Mas mau semedi? Nggak dijawab. Nunduk aja. Akhirnya saya beli ini, nyuruh temen dah beliin deh, nggak apa-apa. Beli kembang, saya kasihkan. Doh, kamu minta. Aneh aja mintanya, yang macem-macem. Biasa kalau kita beli kembang kan banyak Mas, ada warna-warni kan. Iya, betul. Ini yang dimakan cuman melati. Dibuka plastiknya, cuma dipilih ini, kembang melatinya tok yang dimakan. Masih saya ledekin, dukun lu. Nanya lagi, dia minta lagi. Ada ayam gak bro? Nah, tadi kan digoreng itu mama tuh belakang. Nggak mau ah. Yang mentah ada nggak? Kok yang mentah? Wah bener-bener nih kesurupan nih. Saya ledekin begitu. Karena kan saya ngeledekin dia karena saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Nggak ada sama sekali pikiran aneh-aneh. Udah nggak saya turutin. Udah nggak usah aneh-aneh lah. Udah itu makan nasi aja ada di belakang. Ya udah deh saya pamitan aja deh. 11:30 dia pamit. Pamit. Ini bener nih lu mau pamitan nih. Ya bro pamit. Ada duit nggak? Cuman megang kantong tok. Ada. Dah pamitan ke saya. Selesai pamitan. Ya udah yuk saya antar sampai ke depan. Saya anterin ke depan. Sempet balik lagi Mas ke saya. Balik lagi nih bocah. Balik lagi ada apaan? Tinggalan. Bro, sekali lagi gua ngomong, gua pesen titip anak. Iya, lu nggak percaya banget sih. Demi Allah, anak lu biar gue yang ngerawat. Ya, udah anak lu biar deh sama gue nggak apa-apa. Udah kamu jaga diri baik-baik. Kalau mau pergi jauh, tetap kabarin. Lu masih pegang HP kan? Nggak ada. Dia cuman bilang nggak ada. Nggak ada. Dah, udah bro, saya pamit. Jalan tuh, jalan nggak nengok, nggak kayak orang biasa jalan gimana sih? Lurus aja. Lu jalan lurus saya. Ibu cak aneh banget ya. Dah, dia jauh, dah. Saya balik ke rumah, saya ngobrol sama temen nih, si Mas Buton. Ton, lu lihat nggak temen gua? Gelagatnya kok aneh ya? Iya ya Ki. Sama badannya bau mayat Ki. Makanya saya tadi deket kok badan bau mayat ya. Minta makan juga aneh-aneh ya. Ya itu tadi Ton. Cuma ya gue nggak kepikiran jelek sih Ton. Ya bismillah aja lah. Biar dia bocah itu selamat. Nggak tahu dia perginya kemana. Yang penting dia selamat aja deh. Gak lama saya ngobrol masih di ruang tamu dengan rekan sih Mas Buton. Masih ngopi, masih ngerokok. Masih bikin schedule besok mau kemana. HP saya bunyi Mas. HP saya bunyi. HP kan kontaknya atas nama dia kan. Dan ini bocah telepon nih. Wah mau ngabarin kali nyampe mana. Saya angkat HP. Assalamualaikum. Mat lu nyampe lu. Mas saya bukan Ahmad. Nah lu siapa? Gue Narji ponakannya. Kenapa Ji? Mas mohon maaf nih. Saya mau ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Mas Ahmad baru kemarin dimakamin. Innalillahi astagfirullah. Jangan bohong lu. Ini bocahnya dari rumah saya ini baru pulang. Baru jalan. Merinding tuh sampai merinding ya. Hati saya merinding. Bocahnya baru jalan. Yang bener Mas. Jangan aneh-aneh deh. Mas Arji.
Ahmad itu baru dari rumah saya, 5 hari tuh dia nginep di rumah saya. Dan tadi setengah 12 malam tuh dia pamitan. Baru nih saya anterin nih, kopi saya masih panas, belum saya minum. Sampean kalau nggak percaya mas, pulang deh. Ini saya ngabarin. Karena sampean ini teman akrabnya dia, sohibnya dia. Mas jangan bohongin saya deh, ini badan saya jadi lemes nih. Terus tadi yang datang ke saya siapa? Udah deh mas, kalau saya bohong sampean pulang aja deh. Diskusi sama si Mas Buton ini, mas gimana nih? Ini bukan Ahmad yang telepon, ini ponakannya, katanya Ahmad meninggal. Baru berapa hari dimakamkan. Buton pun nggak percaya, yang bener Ki. Lah ini ponakannya telepon saya kok. Yaudah kita pulang deh. Jam 1 malam saya pulang mas. Jam setengah 2 pagi saya pulang ke kampung ke Tegal. Langsung pulang. Berdua sama Mas Buton. Yang pertama pulangnya ini saya memastikan bener nggak ini. Si Ahmad berapa hari yang lalu baru dimakamkan. Pulanglah saya ke Tegal. Pulang sampai ke Tegal sekitar jam 8 pagi itu. Jam 8 pagi saya nyampe. Saya langsung ke rumahnya, ternyata benar mas. Di rumahnya dia ada bendera kuning mas. Di rumahnya dia ada bendera kuning yang bertuliskan nama rekan saya ini. Drop saya di situ mas, jatuh mas. Allahu Akbar. Ini bener Ahmad apa bukan? Sempat keluarganya nyamperin saya, mas maafin Ahmad kalau ada kesalahan. Saya tanya, saya ngobrol dengan keluarganya kan, saya tanya secara detail, ini bocah kenapa kok bisa sampai nggak ada. Saya ceritain semuanya mas. Dari saya mulai datang pulang kampung, saya ajak ngobrol, gelagatnya aneh. Sampai saya bilang baru kemarin pak, 5 hari yang lalu dia tinggal di tempat saya. Dia baru pulang ke tempat saya, 5 hari nginep di tempat saya. Sampai nggak percaya mas, udah ke makam aja deh. Saya ke makam mas, saya buktikan sendiri. Saya cari tuh makam, dianterin sama ponakannya. Ayo mas kalau nggak percaya yuk kita ke makam. Kebetulan kan rumah dia ke makam nggak terlalu jauh. Dan nggak usah pakai mobil lah, jalan kaki aja deh. Jalan kaki mas. Bener mas. Di nisan di tulisan dia namanya. Allahu Akbar, sujud saya di makam dia. Ya Allah nih bocah aku sampai seperti ini. Ternyata keberangkatan saya di tanggal 16 itu pagi, kejadian dia itu sore, sekitar menjelang maghrib. Almarhum meninggal menabrakkan dirinya di kereta. Kenapa itu? Ya kalau dikatakan Stres atau baik pikiran? Sebenarnya dia depresi mas. Saya tahu banget dia kenapa seperti itu. Karena secara nggak langsung waktu dia masih tinggal di Jakarta, masih ada istri. Dia mergokin istrinya sedang berhubungan badan dengan laki-laki lain. Itu penyebabnya. Itu sampai sekarang mas, bener-bener masih kebayang. Bener-bener masih kebayang. Itu pun masih sempat saya tanyakan ke anaknya. Anaknya mana? Ada tuh mas di kamar. Saya panggil tuh anaknya. Dek, sini om mau nanya. Ini terakhir bapak ke kamu nggak? Iya om. Bapak kesini jam 3:30 sore. Bapak ngomong apa ke kamu? Ya bapak pamitan sama om. Bapak mau pamit, mau pergi jauh. Katanya aku nanti sama Om Dewo aja. Udah gak lama om, bapak langsung pergi lagi. Aku dikabarin 6:30 malam sama Om Narji, katanya bapak ditabrak kereta. Terus pesen bapak apa lagi? Gak ada om. Cuman aku dititipin sama Om Dewo. Sampai saya peluk mas anaknya.
sampai saya peluk. Dan sampai sekarang masih bener-bener kebayang muka dia. Gimana nggak kebayang mas, 5 hari itu dia di rumah saya loh. Dan di tanggal 15-nya masih sempat ngopi dengan saya. Masih minta ngerokok, malamnya pun masih jalan dengan saya, masih minta makan sate. Paginya pun pamitan dengan saya pamitan dengan dia, masih ketemu. Masih sempat meluk saya. Masih sempat ngomong sebentar. Dan hitungannya baru berapa jam itu loh. Iya, baru berapa jam dia bilang, nanti gue main deh ke Jakarta tempatmu. Dia sudah sampai. Cuma berarti selangnya Hanya bukan tidur doang, bukan selang berapa hari. Iya. Ini selang cuma berapa waktu, berapa jam. Cuman berapa jam waktunya. Sampai saya tanya detail ke keluarganya, begini-begini. Ternyata benar. Dia stres, depresi, mengakhiri hidupnya itu. Karena ya kalau dari kampung nih ke rel kereta api itu kalau jalan paling sekitar 30 menitan ya sampai. Nggak jauh. Rel kereta api ini nggak jauh. Itu mas kejadian nyata yang saya alami beberapa hari yang lalu. Ini benar-benar rekan ataupun sahabat karib saya sendiri. Datang ke rumah, ternyata kedatangan dia itu kedatangan ya dianya sudah meninggal, sudah nggak ada. Iya benar. Dan terakhir saya ngopi pun itu mungkin kopi yang terakhir saya ngopi dengan dia. Saat di Tegal itu. Betul, saat di Tegal. Ngajak ngopi, ngajak makan. Itu yang saya alami mas. Benar-benar sampai sekarang masih kebayang. Iya. Masih kepikiran. Ini bocah 5 hari di rumah saya. Wajahnya pun terbayang-bayang. Masih benar-benar kebayang sampai saat ini. Cuma gini Dewo. Ya. Saya penasaran ya, maksudnya Ya. 5 hari di rumah Ki Dewo dengan kondisi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Entah main HP, Nggak. ngopi, Enggak. atau ngajak ngobrol orang rumah. Ngopi pun itu kalau saya pulang mas. Diminum tapi. Kopi diminum, cuman nggak habis, hanya sedikit. Dan begitu saya dari kampung nih, untuk membuktikan kalau bener-bener sudah nggak ada. Begitu saya berangkat ke Jakarta, saya ngobrol dengan ibu, orang rumah, orang tua saya kan. Saya kasih tahu, Mak, ternyata si Ahmad udah meninggal. Kemarin bunuh diri, nabrakin badan ke kereta. Lah kemarin kesini kok 5 hari, ibu saya pun nggak percaya. Ibu saya nggak percaya, sampai anak saya pun nggak percaya. Masa sih Pak, Om Ahmad begini? Iya dek, Bapak dari kampung ini loh, nih nggak percaya. Ini Bapak ditelepon sih sama ponakannya. Nah di situ ibu saya pun baru cerita sama anak saya. Kok pantes wo, waktu kamu pergi tuh malam tuh, ini bocah aneh mintanya. Anak saya ngomong juga, iya Pak, aku lihat sendiri kok. Masa Om Ahmad makan paha ayam mentah ngambil di kulkas? Itu baru anak saya cerita. Lah dek, kok kamu nggak ngomong sih ke papa sih? Ya orang bapak pergi mulu. Emak pun sama cerita. Iya wo, orang sengaja sama Saki nih bisa gorengin ayam dan nasi udah tak siapin. Dan nunggu Dewo mah lama pulangnya, udah tak masakin dulu. Digorengin ayam mas sama ibu. Udah disuguhin nih. Ibu bocah mintanya yang mentah. Lah, kok begitu mak? Terus kenapa nggak cerita sih? Ya orang kamunya aja begitu, pergi mulu, pulang ngobrol sampai tengah malam. Ini bocah bener nih, aneh-aneh nih bocah nih. Itu kejadiannya mas. Jadi ibu saya pun menyaksikan, anak saya juga menyaksikan keanehan yang nggak pernah dia lakukan. Iya. Apalagi saya nih rekan teman akrabnya nih, yang tahu dia seperti apa tingkah lakunya. Tapi dari dia datang Ki, apakah memang sudah bau gitu ke rumahnya? Belum. Dia datang selama 3 harian ya, wangi badannya. Wangi dia seperti biasanya lagi. Wangi badan. Biasa badan apa sih nggak
kecium bau mayat ataupun bau bangkai itu enggak. Itu kecium baunya itu setelah 5 hari. Itu setelah 5 hari. Itu saya dari belakang nyamperin dia bikin kopi. Kok badannya bau ya? Weh, mandi sono. Badan bau tuh. Enggak, takutnya tamu saya banyak nih kesini. Sempat begini dianya. Enggak, wangi. Udah, yaudahlah, biarin dah. Terserah deh. Dia nggak apa-apa deh, terserah dah. Kalau nggak tuh pakai minyak wangi tuh, banyak minyak wangi. Masih saya tawarin, tetep nggak mau. Nunduk aja udah. Udah nunduk aja. Aneh banget. Tapi Dan terlihat dari mukanya, Mas. Mukanya tuh. mukanya itu Nah, kalau muka iya berbeda. berbeda ya. Dari dia datang sampai ke 5 hari itu, muka memang berbeda. Mukanya berbeda. Dibanding sebelum saya ketemu di tanggal 15 itu. Sampai tanggal 16 paginya tuh. Iya. Itu masih cerah. Setelah dia datang ke rumah itu, Nah, wajahnya tuh gimana rautnya? pucet dan di bibir ini nggak ada warna. Kalau kita kan perokok pasti hitam nih, ini pucet. Oh, dulu. Kelayangan. Oke, balik lagi nih di Dering Malam sama gua Raffi dan masih tetap dengan narasumber yang sama Ki Dewo. Jadi kalau teman-teman lihat tadi sebelumnya ada nggak tahu ya, kita juga nggak ngerti apa. Mungkin nanti Ki Dewo yang jelasin. Saya ngerasanya kayak Sedikit insiden tadi ya. iya kayak insiden Iya, ya. Nggak ngerti itu gimana itu Ki ya. Yang saya rasain adalah tiba-tiba saya kayak kunang-kunang Ki. Ya, Tiba-tiba jadi kayak mau- tadi kayak ada sedikit benturan energi, kemungkinan nih. Tadi yang saya lihat ini, sosok yang kita ceritakan ini, beliau datang menghampiri saya sebenarnya. Oh, nggak nyamperin Ki Dewo Iya, sebenarnya. nyamperin. Jadi bukan dia nggak terima ataupun apa, dia ya pengen Say lihat hello saya kali. toko say hello aja. Jadi kita tadi kayak semacam hampir kayak mau pingsan tadi ya. Iya, Kok saya mau pingsan rasanya kayak tiba-tiba kunang-kunang. kita keringetan begitu ya. Iya, terus kayak membesar kepala ya, jadi kayak merindingnya luar biasa. Hanya benturan energi sedikit kok. Kan begitu juga. Nah, lingkungan sini kan ya lumayan lah. Iya, Jadi iya. mungkin ada tamu ataupun apa Iya, iya, iya. yang kita nggak bisa melihat kan. Iya. Hanya itu sih. Aman, Kayak aman. Abis berapa rokok tadi? Aduh, luar biasa banget. Betul. Ya mungkin kita lanjutin sama Boleh, pertanyaan boleh, tadi yang saya tanyakan di sebelumnya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya waktu dia datang itu kondisinya itu wajahnya seperti apa? Pas dia datang sih wajah sama seperti kita, seperti manusia umumnya. Dan dari postur tubuhnya dia, dari mulai dia napak atau enggaknya, itu kan saya belum tahu kalau dia itu sudah meninggal kan. Iya. Nah, itu nggak saya perhatikan. Di saat dia berdiri, saya suruh waktu udah saya kan kamar mandi sana, kalau mau mandi sana, badanmu bau loh. Ya saya kan perhatikan dia jalan. Karena di saat itu kan saya belum mengetahui, belum gitu aja tahu lah, kalau dia itu sudah nggak ada. Iya. Dia kecelakaan ataupun menabrakkan dirinya ke kereta api itu kan saya belum tahu. Iya. Belum ada informasi dan saya pun nggak tahu kalau dia itu sudah meninggal. Ya saya anggap ya sudahlah. Atau satunya kan, ya toh memang dia sohib kental saya. Iya. Masa iya sih harus ada curiga dengan dia kan? Ya biarin aja udahlah. Tetap dia dari kamar mandi nemuin saya di ruangan tamu pun ya saya nggak merhatikan, asik main HP aja. Cuma saya tanya gimana, udah mandi. Tetap dia nggak mandi juga. Selama 5 hari itu nggak mandi. Selama 5 hari nggak mandi juga. Nah disitulah mulai baunya Nah, ya. mulai itu menjelang dia terakhir detik-detik dia mau pamitan pulang ya. Saya pikir udahlah, karena dia mau jalan, dia pamitan mau bilang mau pergi jauh. Ya pun kan kasihan, masa ini bocah mau pergi jauh, badannya bau, nanti orang lain yang nyium nggak enak, Benar-benar. takutnya dia tersinggung atau gimana. Iya. Ya tetap suruh mandi dulu sana, badanmu tuh bau, tapi tetap dia ngendus badan dia sendiri, enggak wangi.
Tetap di jalan ke kamar mandi. Oh. Saya pikir lama di kamar mandi, bocah lama amat di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi masih pakai baju itu. Padahal dia sebelum persiapan tas suruh mandi, dia ngambil baju dari tas. Sabun segala persiapan alat mandi dibawa deh ke kamar mandi. Cuman nggak dipakai. Balik lagi, lah kamu mandi enggak sih? Udah duduk lagi. Kayak nggak ada perubahan. Kayak nggak ada perubahan, masih pakai baju itu juga. Nah itu mulai apa sih, di penciuman saya ini sama rekan saya itu kok mulai berasa nih, kok bau banget ya. Apain? Saya bilang ke temen, Mas Buton, coba ke belakang deh, kalian ada bangkai kucing apa bagian tikus mati kayak, cari-cariin deh. Tetap kita cari nggak ketemu. Baunya sampai kayak bangke jadinya. Hampir kayak bangkai. Kayak gimana sih? Ya mungkin kalau di jalan itu kalau kita nemu hewan yang meninggal itu kena air. Oh iya. Baunya rada nyengat kan. Tapi saya tegur ke dia, kamu nih badannya bau nih nggak mandi. Udah. Tetap dia bilang wangi kok saya kok. Dah, ya sudahlah, saya nggak ada curiga lagi sama dia. Tetap saya tawarin, mau makan nggak? Ini kan kamu katanya mau pamitan nih, bentar lagi. Enggak. Kopi. Iya. Kita bikinin kopi lagi. Itu pun nggak diminum sama sekali. Kopi udah saya siapkan. Cuman dia berdiri langsung bilang, bro gue pamit aja deh. Udah malam. Gue mau langsung pamit. Pamitan dia pun masih tetap dengan awal kedatangan dia. Tetap bilang, titip anak. Itu yang ditekankan sama dia. Itu yang ditekankan ke saya, titip anak. Iya, lu nggak percaya banget sih. Anggap saya apa sih? Kayaknya kok nggak yakin ntar anakmu dititipkan ke saya. Insya Allah kalau anakmu dititipkan ke saya, mau makan ya ada lah nantilah. Udah kamu kerja yang jauh tapi hati-hati. Tolong kabarin ke saya kalau memang ini perlu. Iya. Udah pamitan, dia ngambil tas, jalan, tetap saya antar sampai depan gang itu kan. Dah dari depan gang, saya baru jalan mau masuk ke rumah lagi, dia nyamperin lagi, lo balik lagi, ketinggalan. Enggak bro, gue mau ngomong sama lo sekali lagi. Ngomong apa? Ya pokoknya gue nitip anak. Ya, dah gue pamit, dah jalannya dia tuh kayak jalan kayak apa ya, kayak orang maling gimana sih, cepet banget sih. Iya. Jalan cepet amat nih, kayak bocah buru-buru. Udahlah, saya balik ke rumah, saya tetap lanjutin yang tadi bikin kopi, karena dia kopi nggak diminum, saya minum. Ngobrol lah sama rekan saya ini. Jadi nggak selang waktu itu, kok ngabarin bahwa dia itu sudah nggak ada. Yang keluarganya itu ya. Dan ini kejadiannya lagi setelah saya pulang ke kampung itu. Saya pulang ke kampung, saya berangkat lagi ke Jakarta. Nah itulah baru wujud aslinya. Lihat wujud aslinya. Itu lihat wujud aslinya. Apa sih kalau orang bilang sih ya tidur juga enggak, tapi ya kayak merem-merem gimana lah, setengah sadar. Ya. Dia nemuin, tapi dengan kehadiran dia ini dengan wujud yang bukan aslinya. Ini hancur mas, kaki aja nggak ada. Ya pas tragedi. Ya mungkin dia nemuin saya setelah kejadian itu. Inilah saya pergi jauhnya seperti ini, mungkin itu. Hancur mas semuanya saya lihat. Itu setelah saya dari kampung membuktikan bener nggak ini. Kok iya sih baru berapa hari. Iya sampai ketika telepon itu Ki langsung berangkat kan? Langsung berangkat, betul, Tegal, kan? betul. Itu terakhir saya lihat wujudnya dia seperti itu. Oh, berarti ini bener nih bocah meninggalnya nggak wajar ini. Karena ya dari kaki aja nggak ada. Benar-benar tragis lah meninggalnya. Tapi luar biasa ya cerita kali ini ya. Maksudnya bukan cerita itu benar-benar kita kayak ngerasain semua gitu. Iya betul. Sampai kita pindah tempat ini. Iya. Kejadian aneh ya tadi di atas ya. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Betul. Tapi yang paling penting adalah kita doain juga buat almarhum ya. Iya itu pasti. Tenang, diterima di sisinya gitu ya Ki ya. Ada kesan pesan nih Ki yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman dari malam.
Ya mungkin pesan-pesannya ya kita selalu apa sih dengan rekan, ya adalah kita saling bantu membantu lah. Iya. Anggap orang lain ini saudara kita sendiri. Iya. Jadi seperti apa yang saya alamin ini, walaupun dia orang lain, tapi sudah saya anggap ya adik saya sendiri ataupun abang saya sendiri. Sampai kental seperti ini, gitu ya. sampai beliau mau nggak ada pun Masih datang gitu ya. masih saya yang dicari. Iya, luar biasa. Ki, Ya, makasih banyak Ki. Udah berbagi sama-sama. kisahnya, berbagi ceritanya, dan pastinya akan memberikan banyak pelajaran juga buat kita semua. Betul, Ada ceritanya betul. dari kita juga ngalamin apa gitu kan. Ngalamin Di sini, ini bener-bener gitu ya. kenyataan ngalami Mas ya. Iya. Sampai kita pindah lokasi loh. Harusnya kita nyaman di atas, kita turun ke bawah. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang bisa melihat juga mungkin bisa lihat ada apa gitu ya. Mungkin Jadi, kalau yang nonton ataupun yang mendengarkan cerita kita, Iya. atau ada yang bisa lihat anak-anak indigo ataupun apa ya, bisa dilihat kok. Iya, apa yang terjadi Ya, gitu apa yang kita Ada rasakan apa di gitu ya. atas. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Bisa, silakan. Oke deh. Ki, terima kasih banyak sekali Sama-sama lagi. Mas. Saya ucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Amin, Nah, buat amin. teman-teman juga yang pengen cerita seperti Kideo di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_, atau bisa email ke email kita nanti. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk dukung channel Dering Malam dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke seluruh penjuru dunia. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.